penting, yang paling utama kita jaga adalah kesehatan. Nah, kesehatan itu sangat penting. Yang kedua, semua sudah sarapan? Bagaimana sehat kalau kita tidak sarapan? Jadi penentu kita hari itu sehat dan semangat. Nah, pertama bangun pagi, yang kedua tetap harus sarapan pagi untuk kesehatan. Kemudian sudah siap belajar ini semua? Alhamdulillah, kalau sudah siap belajar, tugas yang Bapak kasihkan dalam bentuk QR code, ya. Dalam bentuk QR code itu ada apa di dalam? Dokumen atau video? Sudah disimak? Mantap, tepuk tangan buat kalian. Yang berikut, sebelum kita belajar, Bapak minta satu orang untuk mengambil doa dulu sebelum kita belajar. Silakan. Oke, baik Bapak Guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita lakukan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, alhamdulillah, amin. Nah, siswa sekalian, nanti dalam pembelajaran kita, sebelum kita belajar, supaya kamu memahami sebenarnya sih dalam pembelajaran itu apa-apa sih yang Bapak nilai. Jadi pasti dalam pembelajaran guru siapapun itu, pelajaran apapun itu pasti ada penilaian, ya, penilaian. Apa saja yang dinilai sehingga kamu mendapatkan hasil belajar yang baik, ya. Dari awal proses belajar sampai terakhir dalam menyelesaikan evaluasi atau soal evaluasi, nanti akan dikalkulasi, akan direkam sebagai nilai hasil belajar kalian. Nilai-nilai yang Bapak mau ambil, nah ini dengan baik-baik supaya kalian dapat nilai yang baik. Yang pertama nilai individu, yang kedua nilai kelompok. Ya, nilai individu yang dimana? Pada saat apa? Nah, nilai individu yang pertama, kalian harus semangat dalam belajar, aktif dalam pembelajaran. Itu Bapak nilai. Contoh, siswa aktif dalam bertanya, siswa aktif dalam yang kedua menjawab pertanyaan. Kemudian dalam proses praktek, dia selalu aktif melakukan praktikum karena sudah ada jalur-jalur praktek, langkah-langkah praktek dan akan Bapak bagikan LKPD-nya nanti, ya. Nah, kemudian nanti ada diskusi, Bapak nilai individu juga. Nah, kemudian terakhir Bapak akan memberikan soal evaluasi kepada kalian, ya. Itu juga nilai individu. Dan berikut nilai kelompok, kerjasama dalam kelompok, solid, tertib dalam melaksanakan praktikum. Nah, itu juga hal yang Bapak nilai dalam kegiatan pembelajaran, ya. Kemudian terampil menggunakan alat dalam kelompok itu, terampil, tertib, ya, memperhatikan keselamatan kerja, ya. Dan sampai pada terakhir kalian berkolaborasi nanti membuat suatu pengamatan, itu Bapak nilai per kelompok dan hasilnya kalian akan presentasikan di depan kelas. Oke, berarti semua sudah siap belajar, ya? Kemudian sebelum kita belajar lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa tujuan belajar kita, ya. Tujuan pembelajaran kita Bapak sudah tulis di papan tulis yang sana. Melalui model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dengan pendekatan berdiferensiasi, peserta didik dapat yang pertama membandingkan berat benda di udara dengan berat benda di dalam fluida dalam penerapan hukum-hukum fluida statis pada kehidupan sehari-hari. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menghitung nilai gaya apung fluida terhadap benda dalam memampakkan sifat-sifat fluida statis dan mempresentasikan di depan kelas. Dipahami tujuannya? Baik siswa sekalian, Bapak akan mengulas sedikit materi kita pada hari ini tentang fluida statis dan hukum Archimedes. Perhatikan slide berikut. Bisa dilihat? Bisa. Kita belum terlalu jelas. Harus diperbesar dikit. Boleh, ya? Boleh dilihat. Oke, baik siswa sekalian. Jadi materi pelajaran kita hari ini yaitu
tentang hidrostatis dan hukum Archimedes. Nah, di sini sudah ada sedikit gambar-gambar yang ada hubungannya dengan itu. Lanjut. Ini khusus 11 sifat. Berikut. Nah, apa itu fluida? Nah, ada yang bisa menjelaskan apa itu fluida? Ya. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Ya, jadi fluida zat yang dapat mengalir. Nah, di bumi ini ada 3 jenis zat. Klasifikasi zat ada 3 jenis zat, yaitu ada zat padat, kemudian cair dan ada gas. Nah, di situ yang termasuk fluida hanya ada berapa? Ada 2, yaitu ya, gas dan cair. Cuma itu yang bisa mengalir. Kalau fluida padat tidak dapat mengalir. Paham ya? Baik siswa sekalian, di sini jenis-jenis fluida. Jenis-jenis fluida itu ada 2. Ada yang namanya fluida statis dan ada yang namanya fluida dinamis. Nah, apa itu fluida statis? Ada yang bisa menjawab apa itu fluida statis? Silakan. Fluida statis adalah fluida yang diam dari sebuah wadah. Oke, tepuk tangan buat temanmu. Masih ada yang lain? Cukup baik. Fluida statis fluida yang diam. Nah, walaupun sifatnya mengalir tapi dia akan diam pada saat dia berada di sebuah wadah, dan asalkan wadahnya juga tidak bocor atau pecah wadahnya. Jadi fluida statis itu fluida yang diam, itu garis besar. Ya. Yang kedua, lawan dari fluida statis ada yang namanya fluida dinamis. Ada yang bisa menjelaskan apa itu fluida dinamis dengan video yang sudah disimak di rumah? Apa fluida dinamis? Ya Pak. Iya, silakan. Gampang. Fluida dinamis adalah fluida yaitu zat cair atau gas yang selalu bergerak. Iya, tepuk tangan buat apa? Bagus. Masih ada yang lain lagi? Oh, baik. Ya, silakan. Fluida dinamis adalah zat cair yang mengalir terus-menerus. Iya, tepuk tangan buat saya. Baik. Jadi yang sudah disampaikan oleh Dapa dan Zaki itu benar. Jadi fluida dinamis itu fluida pasti zat cair tadi kita katakan dengan gas yang apa? Yang bergerak. Di situ bergerak bisa dikatakan mengalir. Contoh, sampai bisa memberikan contoh fluida dinamis yang bisa mengalir. Iya. Contohnya Silakan. seperti air terjun, air hujan, dan air sungai. Oke, tepuk tangan buat teman yang baik. Kemudian, siapa yang bisa memberikan contoh fluida statis yang awal kita bahas tadi? Ya, silakan. Fluida statis. Siap saya Pak. Iya. Contoh dari fluida statis yaitu air dalam gelas. Iya. Yang kedua ada air di dalam bak mandi. Dan yang ketiga ada air di dalam gelas. Wah, luar biasa. Jadi ternyata bahan apa namanya video yang Bapak Kim melalui QR Code untuk sebagai tugas kalian dipelajari di rumah sebagai tahu kalian, berarti kalian memang betul simak, dan apa yang disampaikan temanmu tentang contoh fluida statis fluida dinamis itu bisa dilakukan. Kemudian selanjutnya ini yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, perhatikan gambar yang ada. Di situ ada sebuah wadah. Anggaplah misalnya gelas atau gelas kimia, misalnya gelas kimia digambar. Di situ ada benda yang dimasukkan di dalam. Nah, ternyata benda yang dimasukkan di dalam itu digambarkan seolah-olah benda itu melayang. Nah, di situ bekerja gaya yang apa namanya fluida ke benda tersebut. Apakah gaya itu berasal dari arah bawah, arah atas, arah kiri? Intinya benda tersebut mendapat tekanan atau gaya tekan. Nah, gaya tekan tersebut di sini dinamakan tekanan hidrostatis. Nah, namanya hidro berarti air, ya. Statis air yang diam, ya. Hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis itu apa? Nah, semua benda yang apabila masuk ke dalam cairan atau fluida, di sini cairan atau air ini contohnya, itu pasti mendapatkan gaya tekan oleh fluida yang namanya tekanan hidrostatis. Kenapa? Karena benda tersebut memiliki massa.
Paham ya? Setiap benda bermassa masuk ke dalam cairan atau fluida di sini, dia pasti mendapatkan tekanan dari fluida yang namanya tekanan hidrostatis. Sehingga di situ pengertian apa itu tekanan hidrostatis? Nah, tekanan hidrostatis apa? Ada dua pengertian di sini. Tekanan hidrostatis. Bisa satu orang bisa menyampaikan, membacakan itu satu orang. Silakan. Ya, silakan Bapak. Pengertian tekanan hidrostatis yang pertama adalah tekanan dari zat cair ke semua arah pada suatu benda. Tekanan ini terjadi karena adanya gaya gravitasi. Iya, baik. Yang kedua, Dan untuk yang penjelasan kedua adalah tekanan pada suatu zat cair yang disebabkan oleh zat cair itu sendiri. ya baik, tepuk tangan buat Bapak. Jadi tadi yang Bapak katakan bahwa benda tersebut mendapatkan tekanan dari segala arah, dapatkan bisa dari bawah dari kiri, dari samping kiri, samping kanan, atas. Benda tersebut intinya benda tersebut di dalam zat cair dia ditekan ke berbagai arah oleh zat cair tersebut. Ya. Kemudian tadi ada massa. Nah, kenapa benda itu diam atau fluida bahkan fluida itu diam di wadah? Karena ada yang namanya faktor gaya gravitasi bumi. Sama dengan kita kalau kita mendapat manusia bisa duduk di atas muka bumi karena kita ditarik oleh sebuah gaya, yaitu gaya tarik bumi atau gaya gravitasi bumi. Baik, untuk lebih memantapkan kalian, maka aku akan berikan kalian supaya menyimak sebuah video. Fluida statis membuat suatu zat untuk dimanfaatkan akibat tekanan. Zat kompresibel artinya zat yang bisa dimanfaatkan karena bisa mengambil perubahan volume saat ditekan, contohnya gas. Zat tak kompresibel artinya zat yang tidak dapat dimanfaatkan karena tidak mengalami perubahan volume saat ditekan, contohnya zat cair. Massa jenis atau density adalah ukuran kerapahan suatu benda. Semakin rapat susunan partikel di dalamnya, semakin besar massa jenisnya. Rumusnya yang keluar sama dengan M per V. Selanjutnya, berat jenis. Berat jenis didefinisikan sebagai berat fluida per satuan volume. Berat jenis ini berbeda dengan massa jenis. Perbedaannya adalah berat jenis dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Rumusnya adalah E sama dengan W per V atau Rho kali G. S adalah berat jenis, W adalah gaya gerak, V adalah volume. Maka zat cair akan turun, contohnya raksa. Tekanan hidrostatis. Pernahkah Anda berenang di kolam yang dalam? Semakin dalam posisi berenang, maka semakin sakit gendang telinga. Hal ini dikarenakan adanya tekanan hidrostatis. Semakin dalam kita berenang, maka tekanan hidrostatis semakin besar. Rumus tekanan hidrostatis P sama dengan Rho kali G kali H. Tekanan P adalah tekanan hidrostatis, kalau dalam massa jenis fluida, H adalah kedalaman. Rumus tekanan latur figur dikutip gravitasi G 10 Newton per kilogram, H-nya adalah 14 dikurangi 10, yaitu yang terletak di suatu bidang datar dalam fluida akan memiliki tekanan yang sama. Contoh bermuatan hidrostatis, gambar 1 sebuah pipa U yang diisi cairan 1 dan cairan 2 dalam keadaan stabil atau seperti pada gambar 1 di samping. Contoh soal hukum muatan hidrostatis, tanya delta sentimeter, nah Pascal. Hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada suatu cairan pada ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama pada semua titik dalam cairan dan di berjalan. Rumus hukum Pascal, P1 sama dengan P2 atau tekanan 1 sama dengan tekanan 2, sehingga F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Keterangan tekanan P sama dengan tekanan satuannya Pascal, F sama dengan gaya satuannya Newton, A1 sama
Pernahkah Anda merasakan perbedaan berat badan Anda di dalam kolam renang dan di luar kolam renang? Saat Anda naik keluar kolam dan mengangkat berat badan Anda seakan-akan Anda menjadi lebih berat. Hal ini dikarenakan adanya berat sumbu akibat adanya gaya apung atau gaya Archimedes yang telah dirasakan selama di dalam kolam. Bunyi hukum Archimedes, suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam cair akan mengalami gaya ke atas yang besar sama dengan berat dan cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Sebuah benda dimasukkan ke dalam cair akan mengalami peristiwa terapung melayang dan bergerak. Benda terapung syaratnya adalah FA lebih besar dibanding W, sehingga rhodoida lebih besar dengan rhodoida. Benda melayang FA sama dengan W, rhodoida sama dengan rhodoida. Benda terbelah FA kurang dari W, rhodoida kurang dari rhodoida. Secara matematis, gaya Archimedes atau gaya apung FA sama dengan rho F kali G dikali T BF. Keterangan FA adalah gaya apung, rho F adalah massa jenis fluida, G adalah percepatan gravitasi, T BF adalah volume benda tercelup. Oke, baik. Siswa sekalian, ya sudah bisa diterima disimak? Ya, baik. Nah itu tadi berhubungan dengan video untuk memperkuat kalian dalam materi ya. Jadi fluida statis dan Archimedes. Nah di sini di video ada yang dia jelaskan tentang hukum-hukum yang ada pada fluida statis. Ya, ayo tadi hukum apa saja itu? Ada berapa hukum tadi? Ada 2. Oke. Hukum apa saja? Hukum Pascal dan hukum Archimedes. Baik, hukum Pascal dan Archimedes. Nah, khususnya untuk pembelajaran hari ini kita pelajari tentang hukum Archimedes. Ya, fluida statis dengan hukum Archimedes. Baik, siswa sekalian. Nah, dalam pembelajaran ini selanjutnya kita akan melakukan pengamatan. Kalian akan melakukan pengamatan tentang yang pertama, kamu akan mengukur berat benda di udara dibandingkan dengan berat benda yang ada di dalam fluida. Nah, ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalian akan menghitung yang besar gaya apung fluida atau gaya Archimedes tadi. Nah, di situ nanti kamu akan menggunakan alat bahan yang ada. Nah, sebelumnya Bapak bagikan LKPD dulu sebagai langkah-langkah kita dalam melakukan pengamatan. Baik. Nah, sebelum Bapak bagi LKPD, Bapak minta kalian membentuk kelompok belajar sebanyak 4 kelompok. Silakan. Yang media yang dua sana yang bisa ini, yang di sini. Silakan. Di meja belakang. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 2? Oke. Kelompok 3? Kelompok 4? Oke. Di sini kelompok 2? Ya, silakan. Baik. Nah, supaya kita punya kegiatan pengamatan lebih terarah, lebih teratur, maka Bapak bagikan LKPD. Nanti LKPD-nya 1 kelompok 1 LKPD. Nah, ini sebagai nanti hasilnya juga jadi kerja kelompok kalian ya. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Baik. Ya. Sebelum kita melakukan pengamatan, Bapak tolong diperhatikan LKPD-nya. Bapak menyampaikan sedikit tentang isi LKPD. Di situ lembar kerja peserta didik atau LKPD dulu dibilang dulu modul biasanya, yaitu tentang fluida statis. Tujuan umum.
memahami konsep fluida statis. Yang kedua, tujuan khusus, mengukur berat benda di udara di dalam fluida. Yang kedua, mengukur gaya apu fluida terhadap benda yang dimasukkan ke dalam fluida. Kemudian itu dua saja yang akan kita ukur. Kemudian alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan sudah ada di depan. Ini alat dan bahannya. Yang pertama gelas kimia 3 buah. Nah di sini kita pakai 2 buah saja karena kita masih nanti 3 buah pada saat pertemuan kita nanti pembuatan proyek ke depan nanti pertemuan hari Kamis ya. Jadi ini 2 buah gelas kimia. Kemudian gelas ukur 1 buah. Ini Bapak sampaikan tadi dulu ya, gelas kimia ini yang besar 1, kemudian yang kecil 1 ya. Kemudian gelas ukur. Ini sama gelas ukurnya setiap kelompok nanti dengan kapasitas volume airnya 500 ml ya. Kemudian lanjut neraca pegas 1 buah. Ini neraca pegasnya ya, 1 buah. Selanjutnya di sini kita pakai nanti air. Nanti kalian ambil air sumur atau air keran boleh. Yang akan kita gunakan bedanya air keran yang ada. Kemudian tali kita pakai tali secukupnya. Kemudian ini untuk apa? Untuk mengikat benda. Nah, kemudian nanti benda sembarang. Nanti Bapak minta 1 orang setiap kelompok. Silakan nanti ambil 1 buah batu ya. Yang apa? Yang agak memanjang yang bisa nanti ikat ya, bisa ikat. Intinya benda sembarang ini adalah benda yang volumenya susah didapatkan, susah dihitung. Jadi mengukur volumenya kita harus mengukur menggunakan fluida ya. Jadi bisa kita lakukan. Kemudian teori dasar nanti kalian baca teori dasarnya. Lanjut berikut pada rumusan masalah. Perhatikan halaman 3 rumusan masalah. Ada 2 rumusan masalah. Jadi sebelum melakukan pengamatan, tolong kamu buat hipotesa atau jawaban sementara dengan 2 rumusan masalah tersebut. Rumusan masalah yang pertama, apakah berat benda di udara dan di dalam air itu sama besar? Jadi kalian jawab masing-masing kelompok. Yang kedua, apakah sama nilai gaya apung dengan berat fluida yang dipindahkan? Nah itu jadi Bapak ulangi, apakah sama nilai gaya apung dengan berat fluida yang dipindahkan? Nanti rumusan masalah itu kamu buatkan hipotesa atau jawaban sementara. Bisa dipahami? Oke. Kemudian berikut setelah kamu buat rumusan masalah di sini nanti baru kamu lihat langkah-langkah percobaan. Nah sebelumnya Bapak tanya dulu, sudah dipahami tadi alat dan bahannya sudah? Kemudian nanti Bapak minta dulu 1 kelompok silakan mengambil 1 buah batu silakan 1 orang. Masing-masing ambil batu 1 kelompok 1 seperti yang pernah Bapak sampaikan. Silakan. Nah, supaya Bapak mendemonstrasikan lagi bagaimana cara mengukurnya. Kita mau mengukur yang pertama nanti mengukur berat benda di udara dengan menggunakan neraca pegas. Kemudian kita bandingkan lagi berat bendanya di dalam air. Ya. Kemudian yang berikut nanti kamu akan menghitung gaya apung, besar gaya apung. Apakah betul gaya apung itu nanti nilainya akan sama dengan berat fluida yang dipindahkan? Nah, intinya kita bisa mendapatkan nilai besar gaya apung tersebut dengan menimbang fluida yang tumpah atau fluida yang dipindahkan karena benda itu dimasukkan di dalam fluida. Kemudian berikut Bapak minta lagi silakan gini. Setelah ini supaya lebih tertibnya, sudah ada batunya, Bapak pinjam 1 batunya. Sini batunya. Sini. Batu Bapak sini. Sampai dapat boleh. Nah nanti ya terima kasih. Nanti batu ini kamu ikat ya. Kamu ikat. Jadi kita mau menimbang misalnya, ini Bapak demonstrasikan dulu. Ya. Nanti kamu ikat batunya kurang lebih seperti ini, nanti dikencangkan ya. Nah, kemudian setelah kamu ikat, maka nanti misalnya kalau pedagang melakukan pengukuran berat batu di udara, ingat berat satuannya apa?
Newton ya. Ingat berat sama dengan gaya. Itu berat sama dengan gaya berat ya. Sama dengan F gaya F. Nah, wah ini berarti batunya kebesaran. Nanti cari batu yang kecil sedikit ya. Karena kapasitas ya, cari yang kecil sedikit lagi. Karena ini kapasitasnya sudah lebih dari satu ini apa namanya 1 Newton. Ya, oke. Nanti kamu timbang di udara seperti ini, nanti diganti lagi. Kemudian setelah itu dicatat berat batu di udara. Setelah itu nanti ini gelas ukur diisi air. Kemudian kalian bandingkan. Setelah isi air kamu masukkan batu itu, kamu timbang lagi di dalam fluida. Bandingkan hasilnya nanti setelah masuk dalam fluida, bandingkan hasilnya. Ya, bandingkan hasilnya, dicatat. Itulah berat batu di dalam fluida. Jadi nanti kamu bandingkan, masukkan di dalam tabel pengat. Bisa dipahami? Kemudian yang kedua, untuk mengukur besar gaya api, ya. Percobaan kedua mengukur besarnya gaya api. Nanti gelas ukur ini kalian isi air sampai penuh. Kalau yang tadi biar tidak sampai penuh, sampai 500 liter boleh. Untuk yang kedua, untuk mengukur besar gaya api, isi sampai penuh. Setelah itu kita masukkan batunya ke dalam. Tetapi ikan juga tadi sampai di dasar. Kalau tadi mengukur berat batu di dalam fluida itu digantung, jangan sampai ke dasar, kasih gantung begitu ya tadi ya. Nah, tapi kalau yang ini yang untuk percobaan kedua sampai di dasar ya, nanti kita masuk dalam sampai di dasar. Nah, pasti akan ada air yang tumpah, atau kamu lihat nanti posisi air itu tumpah atau gimana. Nah, ini dimasukkan di dalam ini ya, supaya nanti kalau ada air yang tumpah bisa tumpah di dalam gelas ini ya, dan nanti ada keluar. Nah, air yang tumpah tadi itulah berat fluida yang dipindahkan atau yang tumpah. Kamu timbang di neraca, ya, otomatis menimbangnya nanti kamu isi itu di ini juga boleh, tapi lebih enak yang kecil saja. Kalau tidak terlalu banyak amat dia punya air, tapi sebelumnya kamu timbanglah dulu gelas ini yang kosong. Kemudian setelah itu air ini kamu masukkan di gelas kimia kecil nanti. Setelah itu kau timbang berat gelas kimia dengan air. Berat air itu atau fluida yang dipindahkan yang kita sudah ini adalah berat gelas kimia yang berisi air dikurangi berat gelas kimia yang kosong. Itulah berat fluida yang dipindahkan. Nah, berat fluida yang dipindahkan itu, ini kan belum kita kalikan dengan G, ya. Misalnya, kalau kita kalikan dengan massa gravitasi bumi, percepatan gravitasi bumi, maka kita kalikan 10 kan. Baru kita buat bahwa oh ternyata fluida yang dipindahkan itulah gaya apungnya. Fluida yang dipindahkan itulah gaya apungnya. Karena Archimedes mengatakan juga bahwa besarnya gaya apung itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Gaya satuannya Newton, gaya berat juga satuannya Newton. Jadi kalau kita sudah menimbang, berarti kita sudah dapatkan hasilnya. Untuk gaya berat sudah itulah gaya apung. Paham? Oke, baik siswa sekalian, Bapak sudah mendemonstrasikan. Bisa dipahami atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang demonstrasi Bapak tadi? Barangkali ada belum jelas? Sudah jelas? Baik, mantap. Kalau sudah jelas, silakan setiap kelompok secara bergantian silakan mengambil alat dan bahan untuk dibawa di mejanya, dirapikan. Dan jangan lupa difoto, di video ada 1-2 orang yang video supaya ada bukti pembelajaran kita. Silakan. Kelompok 1 bergantian. Hati-hati ya mengambil alat bahan karena ini pakai gelas. Perhatikan keselamatan kerja. Ya, setelah rapi nanti jangan lupa mengisi kolom hipotesa. Ada kolom hipotesa yang kamu kerjakan pertama. Kolom hipotesa, Bapak sudah bilang pulang. Iya, kolom hipotesa ada di sini. Jadi sebelum kita melakukan pengamatan, kamu jawab dulu itu. Ada rumusan 2 rumusan masalah, kamu jawab dulu ya. Jawab sementara sebelum kita buktikan ya. Nah.
Silakan Bapak kasih waktu, silakan kamu diskusi sedikit dalam kelompok kalian untuk menentukan hipotesa atau jawaban sementara dari rumusan masalah yang ada pada LKPD. Silakan. Ini lap juga, kayak lapnya jangan buat ya. Di kolom hipotesa itu ya, ya silakan. Jadi harus bahas oh ini bisa kelihatan ya. Jangan lama-lama ya, dan 2 menit lah boleh ya, sudah terlalu supaya waktu pengamatan kita tidak, karena mau jalan pengamatan juga waktu yang lumayan lama. Sudah? Lambat ya? Sebut lambat 2, 1 bukan 1. Bukan 1. Nanti sebentar kalau sudah selesai baru ini ya. Bagaimana sudah hipotesanya? Sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 sudah? 1? Kelompok 2? Alhamdulillah. Baik, siswa sekalian, setelah memberikan hipotesa, maka kamu sudah punya jawaban sementara. Oh, ini kira-kira hipotesa yang rumusan masalah pertama menurut kami seperti ini. Nah, yang kedua seperti ini. Nah, berarti nanti itu jawaban sementara perlu dibuktikan. Makanya dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan kamu melakukan percobaan atau praktikum yang ada hubungannya dengan tadi rumusan masalah tersebut. Oke? Bapak kasihkan waktu satu kelompok 10 menit untuk melakukan praktik. Silakan. Praktik pertama, pengukuran benda yang apa? Berat benda di udara dan di dalam air. Silakan berbagi, siapa yang ambil air semua, siapa yang ini semua, siapa yang mengikat beban bendanya supaya kompak dalam praktek, supaya cepat rampung juga dan bisa kerjasama yang baik. Silakan kerjasama yang baik Bapak nilai juga. Silakan Bapak kasih waktu 10 menit untuk melakukan pengamatan yang pertama. Ambil airnya di gelas kimia ya, di gelas kimia itu. Supaya nanti di sini pakai. Berarti kita lanjut lagi yang kedua, supaya cepat ambil data ya. Percobaan yang kedua adalah mengukur besarnya gaya apung ya, bahwa gaya apung itu sama dengan berat, nilainya gaya apung sama dengan berat nilai
atau berat apa sudah gimana? Besar gaya apung itu nilainya sama dengan berat fluida yang digunakan. Kalau ulangi lagi, besar gaya apung sama dengan besar nilai gaya fluida yang Dipindahkan. Jadi gini, silakan kamu lakukan percobaan yang kedua. Berarti fluidanya tadi diisi sampai full pada gelas cukup. Silakan. Ini yang lainnya boleh dimasukkan. Kemudian nanti sisa airnya dibuang aja ya. Karena yang kita butuh nanti yang tumpah supaya tidak bergabung dengan yang lain. Ya, silakan. Nah. Lakukan penimbangan ya, oh ya, silakan. Gantian. Itu dibuang. Itu buang. Buang. Nanti kita sudah. Ini salahnya pegang kan pasti berarti nilai berat itu sudah yang A samanya rho P ya. Ya silakan yang mau pertimbangan silakan. Gantian. Ini kan bisa dipotong tadi. Enggak cukup? Oh iya, kecil ya. Bisa. Oh iya, bisa selesai. Oke. Sampai bawah. Sampai di bawah. Sampai di dasar. Iya, sampai di dasar. Ada enggak? Sudah ada yang tumpah enggak? Ada, Pak. Ada tadi ya. Kalau sudah ya, yang tumpah itu sudah harus ditumpah ya. Oke. Pelan-pelan. Tidak jangan coba. Terus sampai di bawah. Mantap. Catatan khusus dicatat lagi, walaupun tidak ada mungkin di anda, catat lagi sekali masukkan itu berapa poinnya, nggak terbaca ya, nggak terbaca ya, ya boleh dibuat. Yang penting sudah ditimbang, sudah ditimbang. Bagi siswa yang sudah selesai dikelompokkan untuk praktek, silakan bisa mengembalikan alat di depan, akhirnya boleh dibuat. Ya. Silakan.
selesai praktek? Kan pengamatannya? Iya. Oh, tidak disimpan. Ya, catat. Ya. Baik siswa sekalian di kelompok lain yang sudah praktek, ya, mengisi datanya, kita diselesaikan datanya, ya. Ada pertanyaan? Ya, kenapa? Nak? Baik, ada yang bertanya, bagaimana cara merubah dari liter ke meter kubik? Nah, jembatannya, sekali lagi perhatikan, jembatannya merubah satuan volume, ya, dari liter menjadi meter kubik. Ada dua jembatan. Ada jembatan pertama atau jalurnya adalah 1 liter itu, 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Dari desimeter kubik baru kalian ubah menjadi meter kubik. Atau mililiter, atau jalur yang kedua, 1 mililiter sama dengan 1 sentimeter kubik. Sentimeter kubik baru kalian rubah menjadi meter kubik. Ya, Bapak ulangi. Cara mengkonversi atau merubah satuan liter atau mililiter menjadi meter kubik atau sentimeter kubik. Ada dua jalur. Yang pertama, 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik atau 1 desimeter pangkat 3. Kalau liter, dari desimeter pangkat 3 kamu rubah menjadi meter pangkat 3 atau meter kubik. Atau jalur yang kedua, 1 mililiter sama dengan 1 cm pangkat 3 atau 1 cm kubik. Dari 1 cm kubik baru kamu rubah menjadi meter kubik. Berarti kalau meter kubik itu meter pangkat berapa? 2 atau pangkat 3? Pangkat 3, berarti satu langkahnya kalau ke bawah kali 1000. Pangkat 3 pertanda nolnya ada 3. Berarti kalau naik ke atas dikali atau dibagi? Dibagi 1000. Ya, baik. Itu ya sebagai penguat. Sebenarnya itu kan pelajaran di kelas 10 lalu ya, tapi dilupa ya. Ya, enggak apa-apa. Oke, baik siswa sekalian. Nah, selanjutnya kalian dengan hasil pengamatan kalian nanti kalian menyampaikan, kita diskusi antar kelompok, kita diskusi. Tapi diawali dengan pertanyaan masing-masing yang sudah disiapkan untuk satu orang satu pertanyaan, minimal satu pertanyaan satu kelompok. Saya punya pertanyaannya, dia mau bertanya ke temannya. Nah, sebelumnya Bapak minta kalian silakan kalian simak video di QR code yang kedua. Bapak minta silakan ambil HP dan headsetnya. Silakan kalian untuk memperkuat pengamatan kalian yang tadi, 2 pengamatan tadi, mengukur berat badan udara dan dinamika fluida dengan gaya apung tadi. Maka kalian simak silakan pakai headset masing-masing. Gantian QR code sekali lagi QR code yang kedua yang di bawah. Silakan disimak. HP-nya bisa diangkat begini supaya kelihatan nanti. Ya. Gantian ya QR code yang kedua. Gantian. Silakan. Bapak kasih waktu 5 menit untuk menyimak itu, silakan. Langsung dipindai QR code, aktifkan datanya, kemudian pindai dengan menggunakan Google Lens untuk memindai QR code. Pakai headset supaya tidak saling mengganggu. Silakan Bapak kasih waktu sekali lagi 5 menit untuk menyimak video dengan cara memindai QR code yang kedua. Ya, sekali lagi QR code yang kedua. Menit ya.
Baik, cukup? Ya. Saya? Oke. Bisa disimak? Bisa? Bagus jaringannya? Alhamdulillah, berarti kamu sudah menyimak, sudah praktek dan menyimak video untuk memperkuat praktek kalian. Nah, sekarang kita diskusikan. Silakan masing-masing kelompok kita sama-sama berdiskusi ya antara kelompok. Silakan. Yang punya pertanyaan ya silakan minimal 1 pertanyaan ya. Tapi Bapak minta mungkin 1 orang ada yang jadi moderator. Jadi 4 pertanyaan bisa kita saling ini ya. Siapa yang bisa jadi moderator? Membantu Pak Guru di depan. Nanti akan ada nilai tersendiri buat moderatornya. Monggo. Silakan Zakia. Boleh. Tepuk tangan buat Zakia sudah berani belajar. Boleh di depan. Boleh saya di depan? Ya. Sini boleh ya. Ya, boleh. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan Om Swastiastu. Baik, jadi di sini saya sebagai moderator untuk melanjutkan sesi pertanyaan yang akan kita lalui pada siang hari ini. Untuk sesi pertanyaan dari kelompok masing-masing bisa diberikan pertanyaannya kepada pemberi kelompok silakan. Nanti suaranya diambil ya, karena hujan jadi suaranya dikasih ya, kasih agak bawah sedikit ya, karena hujan deras ya. Ini sudah Pak. Ya, silakan Bapak. Kami dari kelompok 1 menanyakan bahwa apa yang disebabkan tidak melakukan hal lain sebenarnya adalah sebenarnya apa yang disebabkan hal apa yang disebabkan
Setelah kamu diskusi, ya, diskusi tentang hasil yang kalian dapatkan, Bapak minta setiap kelompok silakan mempresentasikan hasil pengamatannya di depan. Kalau ya berarti di situ kolom kesimpulan, berarti Bapak kasih kesempatan ya. Silakan di kolom kesimpulan kalian, silakan di LKPD, silakan simpulkan ya, simpulkan pengamatan kalian dan itu dibawa ke depan untuk dipresentasikan. Silakan. Bapak kasih waktu bisa 2 menit, bisa buat kesimpulan. Silakan. Kesimpulannya berdasarkan tujuan atau rumusan masalah yang diberikan tadi. Dan kamu kaitkan dengan hipotesa kalian. Presentasikan rencana desain proyeknya bagaimana, pembuatan proyeknya. Ya. Sudah, kesimpulannya sudah? Belum? Atau kita lanjut saja, nanti kita sambung perencanaan dulu ya. Satu kali di presentasi ya. Boleh? Oke, baik. Sekali kita lanjutkan begini ya. Nah, selanjutnya kita tadi hasil pengamatan kalian dengan tulis, tabelnya sudah diisi ya. Kemudian kesimpulannya untuk pengamatan sudah diisi, dan sekaligus dipresentasikan. Selanjutnya sekarang kita mendesain atau merencanakan sebuah proyek, karena itu berhubungan dengan pembelajaran berbasis proyek. Jadi kita apa sih hubungan antara, misalnya apa sih hubungan antara Bumi Dasar ini dengan lingkungan kita? Apa sih hubungannya? Berarti di situ ada benda cair. Nah, kemudian kita nanti akan menggunakan, kalian akan menggunakan misalnya wiranya air kolam misalnya, air kolam ikan lele, kolam mujair, atau air saluran ya. Nah, itu. Yang penting jangan air yang di PDAM yang dikasihkan sudah dengan obat, ya, kamu atau yang lain. Jadi sekarang Bapak minta kamu mendesain sebuah proyek, buat rencana pertama kita misalnya ya, kita buat rencana proyek pembuatan apa misalnya. Kita buat apa lah, buat apa? Buat apa misalnya? Ya, misalnya kamu buat apa? Saya kamu rencanakan. Bahas. Pertama kita merencanakan pembuatan proyek, pembuatan proyek. Yang kedua kita tentukan tanggal pembuatannya apa. Rencanakan dulu. Kemudian rencana itu tidak, rancangan itu yang desain beda. Kalau rancangan masih kamu membuat rencana, tapi kalau desain sudah langkah-langkahnya. Paham ya? Jadi kamu silakan kamu buat rancangan, Bapak kasih kesempatan. Oh, ini Bumi Dasar kita buat apa ya hubungannya dengan ini? Oh iya, kita pakai pengamatan ini. Buat rancangan. Kemudian nanti kita buat, kita rencanakan buat, kemudian setelah kita rancangannya kamu buat rancangan, yang kedua kamu desain langkah-langkah pembuatan ya, langkah-langkahnya apa? Peralatan bahan seperti langkah-langkah yang ada pada LKPD kalau desainnya, langkah-langkah yang ada pada LKPD, langkah-langkah pembuatan itu sama dengan desain project. Bisa
Terang. Jadi sekarang kamu buat rancangan dulu ya. Kita membuat ini. Semacam kalau kita tahu desainer, orang yang biasa merancang pakaian ya, desainer, dia merancang dulu. Oh, saya bikin pakaian, gaun pengantin misalnya ya. Rancangannya apa? Gaun pengantin. Oh ya bagaimana ini? Oh ya warna ini. Oh warna ini. Oh kita siapkan benang. Oh kita siapkan ini. Baru menyiapkan bahan persiapan. Jadi perancangannya apa yang dirancang, apa yang mau dibuat, kemudian bahan-bahannya apa, kemudian kapan kamu mulai melakukan itu, dan setelah kamu rancang, oke, fix kita rancang pembuatan misalnya tadi seorang desainer buat baru nanti, oke, bahan-bahannya apa saja itu masuk rancangan. Setelah itu rancangan itu diperinci dengan desain langkah-langkah pembuatan proyek. Desain. Jadi dua yang harus dilakukan. Yang pertama merancang dulu. Tulis seperti di belakang modul ya. Rancangan proyek. Ya, rancangan proyek pembuatan rancangan adalah pembuatan ini. Apa tadi kalau bilang hukum? Ya, rancangan buat ini. Bahan-bahannya ini semua ini. Setelah kamu rancang begitu bahan-bahan, baru kau buat langkah-langkah pembuatan. Sampai menjadi sebuah produk yang siap untuk dipresentasi. Oke, bisa? Bapak kasih waktu 10 menit, boleh buat rancangan? Dan desain boleh? Silakan kerja sama yang baik. Lakukan. Ya, nah itu bahan-bahannya apa aja? Itu bisa dilakukan. Hasilnya rancangan buat ada yang bisa kesana dan sini juga dengan bahan-bahan yang oke. Selanjutnya desainnya adalah kita seperti desain. Lanjut. Ya, ini sudah ada desain. Dalam bahasa desain project. Kalau yang ini rancangan project ya. Dalam proyek situasinya rancangan
desain proyek dengan kerja seperti kemudian kemudian kantor iya itu rancangan dan sekaligus iya sekaligus oke siap. Ada yang mau bertanya tidak? Paham tidak rancangan tadi? Paham rancangan? Jadi rancangan habis itu kamu desain rancangan kamu tadi didesain. Langkah-langkahnya seperti apa? Sampai menjadi ya boleh menjadi sebuah hasil produk proyek tadi yang siap untuk ditindaki di pertemuan-pertemuan fisika selanjutnya ya. Oke. Setelah ini kalian mempresentasikan di depan bersama dengan hasil kesimpulan pengamatan kalian tadi. Ya. Untuk 3 dan 10 kali siap duluan tampil ya presentasi. Ya silakan 3 menit lagi boleh? Oke lanjut. Untuk rancangan sudah? Oke, rancangan sudah. Berarti sekarang sementara desain. Ya, masih ada waktu 2 menit. Silakan. Desain. Setelah itu silakan kelompok yang presentasi. Silakan. Kelompok 3 sudah.
perancangan dan desainnya nanti kita permatang di pertemuan hari Kamis. Kamis kita pertemuan lagi untuk proyek, pembuatan proyek, ya. Jadi hari ini masih perancangan dan desain. Oke, baik, siswa sekalian, SMA 1 Kolano. Baik, supaya jangan ngantuk. Ya baik. Kelompok berapa yang mau presentasi hasil rancangan dan desainnya? Silakan. Kelompok 2 silakan di depan. Ya. Ayo semangat dulu kelompok 2. Silakan kelompok 2. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Baik, berdirinya kelompok di sini akan mempresentasikan hasil pengamatan tadi dengan akan membacakan rancangan proyek yang telah kami buat. Untuk Satya boleh dibacakan. Ya baik, untuk kesimpulan hasil pengamatan kami, yang pertama, setelah melakukan pengamatan ternyata hipotesis kami benar, yaitu berat benda di udara lebih besar daripada berat benda di air, dan juga nilai gaya apung sama dengan berat tiga yang dipindahkan. Lanjut ke rancangan proyek yang telah kami buat, yaitu membuat pupuk cair dengan alat dan bahan. Yang pertama ada air kolam, telur ayam, garam, penyedap rasa atau micin, sendok, mangkuk, dan botol aqua yang berukuran besar. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama masukkan air kodam ke dalam botol. Yang kedua, pecahkan telur ke dalam mangkuk. Yang ketiga, masukkan penyedap rasa ke dalam telur. Kocok terus secara merata. Masukkan kocokan telur tersebut ke dalam botol secara perlahan. Tutup botol tersebut, kemudian dikocok hingga merata atau tercampur. Dan setelah itu melakukan fermentasi agar menjadi pupuk dengan cara dijemur di bawah sinar matahari. Tapi sebelum itu dijemur, kita usahakan kita kocok dulu. Tapi sebelum dikocok itu bisa dibuka tutupnya agar gas yang di dalam botol itu bisa keluar. Oke, baik. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Baik, terima kasih kelompok 2 ya. Kelompok 2 yang sudah memberikan presentasi pengamatan dengan rancangan dan desain proyek yang ada kaitannya dengan fluida statis. Baik, selanjutnya kelompok berapa lagi? Silakan. Kelompok 3, Kak. Silakan kelompok 3. Yang berapa kelompok 3 silakan. Depan. Berikan semangat dulu buat mereka. Mari saya kawan-kawan. Nah, depan, silakan. Oke, sip. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Jadi kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil pengamatan kami yang sudah kami lakukan tadi
Selamat siang, Om Santi. Ya, terima kasih bagi kelompok 3 ya. Baik anak-anak sekalian, itulah rancangan hasil pengamatan presentasi hasil pengamatan kelompok 2 dan 3, kemudian rancangan proyeknya, kemudian desain proyeknya, kemudian sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya kepada teman kalian yang 2 kelompok tadi, silakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Kelompok baik, kelompok 1 dan kelompok 4. Oke, baik, pas, tidak ada. Baik, kemudian nanti desain project rancangan dan desain ini setelah itu nanti kita akan permantap di pertemuan selanjutnya nanti kemudian untuk pembuatan project. Tapi nanti jangan lupa kalian harus buat juga jadwal pembuatan itu. Dalam desain itu nanti harus ada jadwal langkah-langkah dan ada jadwalnya. Misalnya hari ini kita buat ya, kita pengumpulan bahan, pencarian bahan. Kemudian hari kedua kita melakukan pembuatan perumusan langkah yang lebih mantap lagi dalam bentuk semacam LKPD atau langkah-langkah kerja yang kamu buat bagus ya. Kemudian selanjutnya jalan berikutnya pembuatan hari apa, kemudian seterusnya dijemur itu sampai 1 atau 2 bulan mungkin, itu per minggu jadwalnya apa, apakah per hari tadi yang sudah disampaikan per hari itu apa. Jadwalnya harus ditulis seperti itu supaya ada presentasi nanti progres perubahan apa yang terjadi pada cairan yang kamu katanya tadi dijemur di terik matahari. Oke, SMA 1 Lano bersatu dan baik. Tepuk tangan buat kalian, semangat ya. Coba semangat siang. Sekali lagi semangat siang. Jadi kemudian apa kaitannya nanti proyek itu dengan materi kita? Nah itu ada kaitannya karena yang kalian gunakan katanya tadi adalah air kolam. Air kolam masuk ke lidah bukan? Masuk ke lidah. Kemudian nanti kita pakai telur ayam. Telur ayam itu kalau dipecahkan, diencerkan ke lidah bukan? Ya. Kemudian dari segi manfaat nanti akan ada manfaatnya ya. Nanti akan ada manfaatnya. Tapi kita bahas nanti pada pertemuan hari Kamis nanti ya untuk pembuatan proyeknya. Ya, rancangan tadi kita pemantap dan desainnya terus pembuatan proyeknya sampai menjadi pupuk yang katanya kamu bilang pupuk cair. Insya Allah mudah-mudahan berhasil ya. Amin. Ya. Kemudian siswa sekalian, selanjutnya setelah ini Bapak untuk supaya lebih Bapak menguji kalian dalam hal tes pemahaman kalian. Memberikan soal kepada kalian bisa kerja kurang lebih 5 sampai 10 menit. 5 menit boleh dikerjakan ya. Oke. Bisa dikerjakan juga pada modul Bapak. Jadi ini sudah ada barcode ya. QR code yang Bapak kasihkan. Di dalam ini nanti lihat ada dokumen soal di dalam ya. Oke. Tinggal dipindai masing-masing. Silakan. Langsung Bapak kasih waktu 10 menit setiap kelompok. 5 menit lah. Untuk menjawab soal gantian. Silakan. Gantian. Tetap datanya diaktifkan, tidak perlu pakai headset karena yang dalam bentuk dokumen, bukan video. Silakan dikerjakan, dibuka dan dikerjakan. Iya 3 menit lagi nanti dikumpul ya setelah selesai tulis nama.
Ya, sudah selesai, ayo silakan. Dikumpul ayo, sudah selesai boleh. Nanti diambil cara ibu anu berbeda. Jadi siswa sudah kelihatan. Oke, silakan yang sudah selesai dikumpul. Ya, di depan. Baik. Ya. Mendekat sampai di kertas akhir. Oke, 1 menit lagi, silakan. Ya, cukup. Silakan dikumpul. Silakan. Ya, silakan dikumpul sama di atas meja. Ya. Ya, anak-anak, setelah ini Bapak sebelum kita tutup, ya Bapak bagikan apa kita refleksi kegiatan hari ini. Kita refleksi sedikit kegiatan ini, tapi Bapak kasihkan lembar refleksi, ya. Bagaimana tanggapan kamu dengan pembelajaran kita hari ini? Ya, bisa ya. Nah, contoh ya. Ya silakan yang berkumpul. Misalnya ada pertanyaan di sini, kurang lebih 10, tinggal kamu centang ya. Misalnya contoh, apakah kamu senang dengan pembelajaran fluida statis dan hukum Archimedes yang kita laksanakan pada hari ini? Tinggal kamu centang, apakah sangat senang SS dicentang, senang S dicentang, atau TS tidak senang centang, atau STS sangat tidak senang. Nah, centang. Ya, gitu ya. Bisa ya? Oke. Silakan yang belum kumpul silakan dikumpul. Oke. Baik. Siswa sekalian, oh iya, begini, apa namanya? Tadi kan kita sudah diskusi, ya. Kemudian apa namanya? Masa yang belum kumpul, lanjutkan dulu. Kita tunggu dulu ini, ya. Harus selesai. Silakan. Ya, sudah. Oke, baik. Iya, kita simpulkan dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan kita apa? Membandingkan berat benda di udara. Nah, gimana? Berat benda di udara gimana? Apa yang didapatkan? Ternyata ya, berat benda di udara dan dalam fluida tidak sama. Itu yang pertama. Kenapa tidak sama? Apakah di udara lebih berat ataukah yang di dalam fluida lebih berat? Di udara dibandingkan di fluida. Ternyata setelah di fluida dia bertambah atau berkurang beratnya? Kenapa sampai begitu? Karena dia betul gaya apung atau namanya gaya apung atau gaya Archimedes. Itu yang pertama kesimpulan kita. Jadi berbeda. Kenapa dia berkurang dalam fluida? Karena fluida memiliki gaya ke atas atau namanya gaya apung, gaya Archimedes. Yang kedua, nah bagaimana gaya apung yang didapatkan? Apakah gaya apung itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan? Sama. Ternyata betul bahwa gaya apung itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, terbukti sudah dulu Archimedes disuruh oleh Raja Heron II untuk menguji apakah mahkota raja itu terbuat dari emas murni atau campuran atau tidak. Ternyata ide ini yang didapatkan oleh Archimedes. Dia mandi di kolam, ternyata mandi di kolam, ada air yang tumpah dari kolam. Dia berdiri lagi, air mulnya turun. Nah, di situ sudah langsung dia bilang apa? Bahasa Yunani-nya apa? Saya berhasil, saya dapatkan. Apa dia bilang? Eureka, gitu. Eureka atau Eureka? Nah, itu jangan lupa itu di video kan jelas ya. Saya berhasil, saya sudah dapatkan karena akhirnya, karena kalau dia tidak dapat raja mau hukum dia.
Ya. Nah, inilah yang didapatkan sehingga dia bisa bertanggungjawabkan, dibuat sebuah hukum namanya hukum Archimedes, dan itu bisa dibuktikan sampai dibawa ke negara-negara luar, semua sampai ke Indonesia kita sendiri dicetak dalam bentuk buku bahwa ternyata betul kuida punya kayak api petang kayak Oke, baik Sobat sekalian, bahwa kalian mengisi ini survei atau refleksi ya, refleksi kalian tentang kita tentang pembelajaran hari ini. Silakan. 2 menit selesai. Tulis nama. Tulis nama. Ada 10 pertanyaan atau pernyataan. Silakan. Ada yang sudah selesai? Silakan mengumpul yang sudah selesai. Langsung sama foto. Oke. Ini sudah dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Sedalam fluida. Iya, tidak apa-apa. Ya, bagian presentasi nggak usah Pak Guru yang. Oke. Sudah tidak? Sedalam apa fluida atau sedalam benda yang tenggelam? Oh, benda yang tenggelam. Sudah apa? Sudah? Sudah. Tulis. Sudah. Ada karena soalnya pergantian suhu hujan dengan ini ya. Jadi ya itulah faktor alam kita jadi bisa tahu ya. Oke. Baik siswa sekalian, coba semua berdiri dulu, berdiri. Ya, sebelum kita akhiri dulu, kita tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3 ya. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Kalau bilang 2, 3, 2 berarti kamu ikutnya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 3, 3, 2, 2, 1, 1. Kasih masa Tulano. Baik, silakan duduk anak-anak sekalian. Terima kasih. Kita alhamdulillah sudah sampai pada kegiatan terakhir dalam kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah kita sudah lalui dari jam sekitar jam 11 tadi ya, atau jam 11 ya. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kalian. Dan satu lagi, untuk pertemuan selanjutnya, ingat di hari Kamis kita merancangan dan desain proyek kalian tadi ya, dengan yang kamu bilang tadi ada alat bahan-bahan, alat dan bahannya termasuk air kolam, telur ayam dan lain-lain, nanti dibawa pada hari Kamis. Jadi hari Kamis kita jam 10 juga kita adakan kegiatan pembelajaran fisikanya jam 10 di pertemuan dalam hal perancangan, desain dan pembuatan proyek. Maksudnya rancangan dan desain proyeknya dipermantau. Semua siap? Siap. Oke.
Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian dan selalu bermohon sama Tuhan Yang Esa semoga kita diberikan kesehatan, panjang umur, kemudian kalian bisa jadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berhasil di masa yang akan datang jadi kebanggaan orang tua. Amin. Baik, sebelum kita mengakhiri, Bapak minta satu orang silakan memimpin doa selesai belajar. Silakan. Baik Pak Guru dan teman-teman sekalian, setelah belajar mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih dari Bapak. Mudah-mudahan kalau kekurangannya mohon maaf. Mudah-mudahan ini yang lebih-lebihnya diambil sebagai bekal kalian ya. Baik, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Ya, silakan istirahat. Sekali lagi berikan buat kalian.